Ica tak pernah menyangka bayi perempuan mungil yang terlahir dari rahimnya 13 tahun lalu itu akan mengalami nasib malang seumur hidupnya. Akibat kelainan yang dideritanya sedari bayi, Intan lumpuh dari pinggul hingga kaki. Dan pengen kayak anak-anak lain, bisa jalan, main. Doain Intan supaya cepat sembuh. Bagi kebanyakan ibu, memandikan si kecil merupakan kegiatan sehari-hari yang tak terlalu merepotkan. Lain halnya dengan Ica Neliana. Ia justru harus menyiapkan tenaga ekstra dan juga waktu yang tidak sebentar. Intan memang bukan lagi anak kecil. Saat ini usianya sudah genap 13 tahun. Akibat kelainan yang dideritanya sedari bayi, gadis cilik ini lumpuh dari pinggul hingga kaki. Untuk mandi serta seluruh kegiatan sehari-harinya, ia pun harus sangat bergantung pada bantuan sang ibu. Menjadikan pekarangan sebagai tempat pemandian seperti ini memang bukan hal yang lazim. Tapi apa boleh buat, kursi roda ini tidak bisa memasuki kamar mandi yang ada di samping rumah. Kesibukan seperti inilah yang menjadi rutinitas Ica dalam mengawali harinya selama lebih dari 1 dekade terakhir. Dan semuanya hanya ia lakukan seorang diri saja. Ya, sang suami sekaligus ayah Intan memang telah lama pergi meninggalkan mereka dan tak pernah ada kabar beritanya hingga saat ini. Peristiwa itu terjadi tepat saat Intan yang baru berumur 24 hari tengah menjalani operasi pertamanya. Sejak saat itulah perjuangan Ica pun dimulai. Tak hanya menjadi orang tua tunggal bagi putri yang mengalami keterbatasan fisik, tapi juga tulang punggung keluarga. Ikhlas dan tetap bersyukur atas apa yang dimiliki. Begitulah caranya menjalani beban berat yang harus ditanggungnya hari demi hari. Gak pernah menyesal, bahkan ya Allah juga paling ya ngasih anak begini mungkin ya Allah percaya sama kita bahwa kita mampu ngadapin ini semua cobaan. Usai mengurus segala keperluan dan kebutuhan Intan, Ica pun segera melanjutkan aktivitas berikutnya, yakni membuat adonan bakwan sebagai salah satu sumber pemasukan hariannya. Yang pertama kali diolah adalah bahan sayuran. Kol yang sudah terpisah per lembarnya ini diiris tipis-tipis. Sementara wortel setelah dikupas diiris seukuran batang korek api. Keduanya kemudian dicuci hingga bersih. Selanjutnya irisan sayuran dicampurkan dengan 1 kilogram tepung, telur, garam, dan air secukupnya. Lalu diaduk perlahan hingga semua bahan tercampur merata dan adonan mengental. Setelah adonan siap, Ica pun mulai menyalakan tungku. Dengan selongsong bambu, bibirnya meniup api di dasar tungku sambil sesekali memasukkan beberapa helai koran untuk mempercepat nyala api. Setelah dilakukan berulang hingga beberapa kali, barulah api pada tungku benar-benar menyala secara merata. Ya, menyalakan tungku tradisional ini memang butuh perjuangan. Meski begitu, Ica enggan beralih ke kompor modern. Dengan menggunakan centong nasi sebagai ukuran, adonan bakwan pun mulai dimasukkan ke dalam minyak panas, lalu digoreng hingga berwarna coklat keemasan. Dari adonan hasil racikannya tadi, setiap harinya Ica menghasilkan 30-40 buah bakwan. Bakwan buatannya itu biasanya ia jual dengan dititipkan di kedai pecel milik kakaknya. Harganya hanya Rp500 saja per buah. Alhamdulillah ya paling ya nyisa 3, ya walaupun nggak habis juga dibayar sama Ayu. Ya alhamdulillah paling 15.000 ditambahin sama Ayu 5.000 jadi 20.000. Meski tak seberapa,
uang hasil penjualan bakwan tetaplah rezeki dari Sang Maha Pemberi yang akan selalu ia terima dengan besar hati. Mengeluh tak akan berarti, justru akan menutup pintu rezeki. Ya kalau kayak ibu ya bersyukur aja, berarti Allah mengasih kita rezeki udah ya di situ gitu kan. Kalau kayak ibu nggak terlalu ngeharapin dari siapa-siapa, yang penting ya dikasih Allah rezeki berapapun itu pendapatan apa itulah yang saya nikmati. Jadi deh bawa lo. Intan kayak sekalian dengan nenek di kelapa mepoh. Ini yang bilang ya mepoh, nanya kasih waru. Usai memasak bakwan, Ica pun segera bergegas beranjak dari rumah. Sebenarnya ia tak tega meninggalkan Intan, tapi apa boleh buat, masih banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ia harus pergi menjemput rezeki. Uang hasil penjualan bakwan tak bisa jadi andalan. Untuk menambah pemasukan, Ica pun rela melakoni pekerjaan sebagai buruh cuci dan setrika harian di rumah sang majikan. Ibu satu anak ini bersyukur ia masih tinggal serumah bersama ibu dan kakak tertuanya. Sehingga saat harus bekerja seperti sekarang, Intan masih ada yang menjaga. Ya alhamdulillah nenek juga nggak pernah istilahnya mau punya hati jelek sama Intan, sama ibu, nggak pernah. Ya penting kalau Intan buang air besar, ya itu tadi disiapin dulu air di ember 5, takut nanti Intan ada apa-apa, ini airnya, ini elapnya, disiapin semua. Tuh, alhamdulillah nenek nggak pernah ngeluh. Beruntung, Ica selalu mendapatkan majikan yang baik dan mau mengerti akan kondisinya. Karena harus mengurus Intan terlebih dahulu, ia memang kerap terlambat tiba di rumah sang majikan. Karena itu, meski hanya diupah sebagai buruh cuci dan setrika, ia pun tak pernah keberatan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya, seperti membersihkan rumah serta memasak. Setiap bulan, sang majikan mengupahnya Rp300.000. Upahnya inilah yang membantunya bertahan menghidupi keluarganya. Dan bila tak ada lagi sepeser pun uang di tangan, mau tak mau Ica pun terpaksa berhutang pada warung tetangga. Ya untuk beli susu, beli pampers, beli beras, karena kita kan nggak dapat beras jatah, nggak dapat uang PLT itu nggak dapat. Beban ekonomi yang menghimpit kehidupannya tak seberat beban pikiran yang selalu menghantui Ica. Apalagi kalau bukan nasib dan masa depan Intan. Sebagai ibu, ia tentu ingin memberikan yang terbaik pada sang buah hati. Namun apa daya, jangankan untuk pengobatan lanjutan. Sudah 5 tahun terakhir ini saja, ia bahkan tak lagi mampu membawa putrinya itu kontrol ke dokter. Kedua operasi yang dijalani Intan telah menguras banyak biaya. Apalagi tanpa status pernikahan yang jelas, ia sulit untuk mengurus surat jaminan kesehatan. Seharusnya setiap bulan kontrol, minimal bawa uang 500.000. Ya karena kita keadaan kayak gini, ya nggak pernah kontrol lagi dari tahun 2011 sampai saat ini. Saat baru saja dilahirkan, Intan sudah menunjukkan adanya gejala kelainan pada tubuhnya. 24 hari kemudian, Intan kecil pun menjalani operasi pertamanya. Ya pas kita lahir itu Intan udah ada benjolan di punggung. Nah kita kata kedokteran hidrocephalus. Nah, kita kan orang awam nggak tahu Bu ya. Nah nggak tahunya dipegang-pegang sama bidan. Nah nggak tahunya membesar. Nah udah itu operasi. Nah, pasang selang sini Rumah Sakit Umum Bandar Lampung. Tepat ketika putrinya tengah bertaruh nyawa di meja operasi, sang ayah justru dengan tega hati pergi menghilang entah kemana. Tak pelak lagi, ulah suaminya ini kian menambah kesedihan hati Ica. Detik-detik mau operasi,
bapaknya Intan pamit sama kita. Bun, ayah mau jemput nenek emak mertua. Dia bilang, iya di Teluk Sukaraja. Iya, sampai sekarang nggak kembali. Jadi ya bayar operasi, ngurusin semua ya saya. Ya patung-patungan sama Ayu. Jadi Intan sama ibu ditinggalin di rumah sakit gitu aja sampai detik ini. Jadi Intan nggak tahu bapaknya, bentuknya apapun dia nggak tahu. Operasi itu berhasil menyelamatkan nyawa Intan. Namun setengah badannya lumpuh. 8 tahun berselang, Intan pun kembali menjalani operasi kedua. Ada selang pentil dari kepala sini terus ke sini. Udah 2 kali operasi. Tahun 2002, satu itu pas tahun 2010, Intan operasi kedua kali. Saat seluruh anggota tubuhnya tak mampu bergerak sama sekali, Intan bersyukur tangannya ini masih dapat berfungsi meski tidak sempurna sepenuhnya. Menggambar dan mewarnai seperti ini pun menjadi kegiatan favoritnya. Pensil warna dan buku gambar inilah yang selalu setia menemani gadis cilik ini menghabiskan waktu sehari-harinya di rumah kala sang ibu tengah pergi bekerja. Ya supaya sembuh dan pengen kayak anak-anak lain. Bisa jalan, main. Doain Intan supaya cepat sembuh. Membantu sang nenek membuat sapu lidi di belakang pekarangan rumahnya seperti ini adalah keseharian Intan berikutnya. Hingga mendekati usia remaja seperti sekarang, Intan memang hanya bisa terduduk di kursi roda. Ia pun tak pernah mengecap bangku sekolah seperti anak-anak seusianya. Namun keterbatasan fisiknya tak mampu memudarkan hati nuraninya. Gadis belia ini paham betul kesulitan ekonomi keluarganya. Selama masih mampu, ia pun ingin ikut membantu. Dengan sebilah pisau, tangan mungilnya mulai menyerut satu demi satu batang pelepah daun kelapa yang sudah tua atau yang di masyarakat Lampung biasa disebut belarak. Ini bikin lidi, terus ini kalau mau ngeteh dibikinin sama nenek. Ya, tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi memang menuntut seluruh anggota keluarga ini jeli melihat segala peluang yang memungkinkan untuk menghasilkan uang. Tak terkecuali dengan Siti Aisyah sang nenek. Meski jemari telah mengeriput dan penglihatan mulai rabun, Mak Siti tetap terampil menyerut pelepah daun kelapa. Batang-batang lidi hasil serutan ini nantinya akan dijadikan satu menjadi sapu lidi untuk kemudian dijual. 2.000 sampai 3.000 rupiah, tergantung tebal tipisnya sapu lidi. Di usianya yang sudah mendekati kepala 7, Nenek Intan masih mampu menghasilkan 2 sampai 3 sapu lidi dalam satu hari. Dijual satu ikatnya 2.000, kalau ada yang datang beli 2.000, tergantung belarak jatuh. Kita kan misalnya nggak ada laki, jadi tergantung belarak yang jatuh. Pas ada belarak 2-3 langsung dibuat sama nenek. Kalau badan nenek sehat, nenek juga punya penyakit sesak napas, nggak bisa kena dingin. Rumah tempat Ica dan keluarganya tinggal ini berdiri di atas lahan milik anak kepala RT setempat. Mereka diizinkan menempati lahan seluas 3 kali 8 meter persegi ini secara cuma-cuma. Siapapun pernah nolong kita, itu nggak bakalan kita lupain, nggak bisa disebutin satu-satu. Ya terutama yang ditumpangin tanah ini nggak pernah orangnya usir apa, nggak pernah. Bahkan dia bilang, ya udah tempatin. Karena tak pernah tersentuh perawatan, kondisi bangunannya memang sudah mengkhawatirkan. Atap dan bilik bambunya sudah banyak yang rusak dan lapuk dimakan usia. Ya kalau hujan ya bocor rumah, ya paling bangun tidur bertiga di kamar, itu kan.
Kedai pecel ini adalah milik kakak pertama Ica. Tempat inilah yang selalu ia tuju selepas bekerja di tempat sang majikan. Di sini ia biasa membantu sang kakak melayani pembeli yang datang. Kakak pertama yang dipanggil Ayu ini memang sudah terampil untuk meracik bumbu pecel. Ia sudah berjualan penganan khas Jawa ini selama 18 tahun. Kacang tanah, gula merah, sedikit terasi dan cabai rawit diulek hingga halus dan tercampur merata. Bumbu pecel yang sudah jadi kemudian dicampurkan pada aneka sayuran rebus. Pecel pun siap disajikan. Tak butuh waktu lama, dagangan pecel mereka pun sudah ludes terjual. Sudah beberapa waktu terakhir ini, Intan kerap meminta diajarkan untuk sholat dan bertayamum. Maklum, kondisi fisiknya memang tak memungkinkan Intan untuk berwudu. Meski sederhana, untuk memakai mukena saja, Intan tetap membutuhkan bantuan sang ibu. Setelah itu barulah ia belajar mengaji dengan didampingi tetangganya yang juga seorang guru mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu maghribi salasa rokaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Rasa haru pun menjalar di sekujur tubuh Ica saat melihat bibir kecil buah hatinya ini meluncurkan ayat-ayat suci. Apa kabar ayah tercinta? Intan tak pernah tahu di mana keberadaannya. Meski telah tega mencampakkan dirinya dan sang ibu, Intan tak pernah membenci ayahnya. Tak jarang hatinya pun rindu untuk dapat mengenal sosok sang kepala keluarga. Intan nanya pas dia badannya kurang sehat, Bun, ayah kemana? Bentuk muka ayah kayak mana? Intan pengen tahu aja, dia bilang kayak gitu. Ya kita kasih tahu fotonya. Sayang, kini ia tak dapat lagi memandangi wajah sang ayah. Satu-satunya foto yang tersisa kini sudah rusak terendam air hujan. Hidup memang tak seindah yang dibayangkan. Cobaan datang terus-menerus untuk menguji kesabaran. Ica telah berjuang semampunya. Namun Sang Maha Kuasa jugalah yang menjadi penetap takdirnya. Hanya dalam untayan doanya, ia meminta, semoga Maha Pengasih terus melindungi putri semata wayangnya ini. Ya harapannya ya minta anak misalnya sembuh, walaupun misalnya jalannya nggak normal, walaupun dia misalnya mencong jalannya, itu yang mau ibu. Satu, kedua kita punya tempat sendiri, biar kita nggak disuruh-usir sama orang gitu kan, nggak dihina lagi sama orang gitu kan. Pengen ini kerja, kalau dan lagi pengen kerja. Berangkatin dulu umroh sama beliin rumah. Kepergian sang suami menghadap Yang Maha Kuasa tak hanya menyisakan kesedihan yang mendalam. Kini Suryati berjuang sendiri menafkahi keluarganya. Selain membesarkan kedua buah hatinya, ia juga merawat sang ayah yang sakit gangguan pernafasan. Berbekal modal dari seorang dermawan, Suryati mencoba mencari rezeki dengan membuat kue songkolo dan pisang ijo. Sebagai orang tua tunggal, ia berharap agar Tuhan selalu memberinya kekuatan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ia yakin Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Saksikan kisah perjuangan Suryati dalam Orang Pinggiran hanya di Trans 7.